segmen ketiga kita akan diskusi soal problematika dan tantangan UKM yang tadi Bapak sudah uraikan Ya, sebenarnya. Nah, mungkin kami mau soroti itu soal ini Pak. Kalau soal keuangan tadi kan Bapak jelas ya, ini kan tarik menarik nih antara ya. perbankan sama UMKM-nya sendiri gitu ya. Soal legalitas juga jelas. Mungkin yang kami ingin bahas Pak di dalam segmen ketiga ini soal skill yang rendah Pak. Ya, skill yang rendah ini kan berhubungan dengan sumber daya manusianya Pak ya. Betul. Apakah ada upaya dari APMI Kimdo sendiri kan untuk meningkatkan skill yang rendah ini? Karena kan kita mau naik kelas nih Pak ya. Kalau skill kita rendah terus kan kita nggak akan pernah bisa naik kelas gitu. Nah mungkin Bapak ada eh, bisa menjelaskan tentang usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi problematika di skill yang rendah ini Pak. Mengenai skill dan manajerial ini memang kami dari Mekindo berusaha untuk ini recovery, Pak. Tapi gini, Pak, sebelumnya saya mau sampaikan dulu. Ada 4 fungsi yang kami jalankan dalam pembinaan UMKM ini, Pak. Pertama, Mekindo itu adalah sebagai fasilitator. Hmm. Sebagai fasilitator mulai rekrutmen sampai dengan dia membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tadi. Bagaimana perizinannya, bagaimana uh, akses pasarnya, pendanaan, kemudian skill tadi ya. Jadi ini kalau kita lihat dari PP 7 nomor 2 2021, sebenarnya pemerintah harus melakukan namanya pembinaan pemberdayaan UMKM, Pak, Hmm. melalui lembaga inkubator sebenarnya. Jadi skill itu bisa kalau kita mau serius, lembaga inkubator itu seharusnya dioptimalkan di berbagai daerah, termasuk di organisasi-organisasi pembinaan seperti WA Bikindo ini. Jadi kami memang sudah berusaha melakukan untuk skill ini, Pak. Kami sudah bekerjasama dengan Bina Nusantara, BINUS Hmm. Pak, Nusantara. Kita mencoba, jadi ini menarik nih Pak Budi sama Pak Roy karena Bapak dari akademisi. Jadi Bina Nusantara Pak ini salah satu programnya. Ada 1 tahun program mereka sebelum selesai harus mereka magang. Terutama yang untuk bisnis Pak harus magang di berbagai sektor usaha khususnya UMKM. Jadi para dosen maupun para mahasiswa itu diwajibkan untuk membina langsung, mendampingi langsung para UMKM. Hmm. Jadi kita berikan data kepada mereka, mereka kontak. Ada yang bisa langsung online, ada offline yang mereka kalau dekat mereka dampingi langsung. Apa yang mereka dampingi dari mulai proses produksi, kemudian marketing maupun pelaporannya. Nah, jadi ini. Kedua, kami sudah melakukan kerjasama dengan Politeknik Bina ini Pak Madani dalam rangka membentuk namanya Politeknik UMKM khusus supaya nanti UMKM ini bisa kita apa namanya kita tingkatkan skill maupun manajerialnya supaya bisa dalam rangka persaingan tadi go internasional. Saya jujur Pak, saya udah lihat dari berbagai jurnal, terutama ada satu jurnal saya dapatkan bagaimana korelasi antara pendidikan dengan keberhasilan UMKM berbagai negara. Memang betul Pak, semakin tinggi pendidikan daripada UMKM ini, semakin keberhasilannya tinggi. Ya. Nah, kalau kita lihat di Singapura, Pak, saya ke Singapura, umumnya perusahaan UMKM di Singapura itu adalah berpendidikan S1 sampai S2. Hmm. Walaupun karyawannya memang ada yang dari Indonesia, dari Bangladesh gitu ya, dengan pendidikannya. Tapi pengusahanya itu nggak ada yang seperti di Indonesia. Ada di Indonesia UMKM-nya, apalagi yang mikro yang tidak bersekolah kan, malah Ya. kan Ya. kesulitan dia mengikuti pendidikan tinggi, marah dia diarahkan untuk ini. Jadi memang kami mencoba dengan kampus Merdeka sekarang, kita coba melakukan terobosan bagaimana para anggota Amikindo ini mendapatkan pendidikan yang ini. Hanya saja gini, Pak Roy, apa namanya kendalanya? Kami kalau sekolah, Pak, kapan berusaha? Kan begitu lagi. Kalau kami sekolah, kapan berusaha? Nah, saya katakan gini, kalian berusaha bukan seperti sekolah, bukan seperti ini masuk sekolah kelas ruang kelas. Nanti kita lihat kita berikan modul silakan dipelajari kapan ada waktu ini. Paling nanti sekali 3 bulan sekali berapa bulan kita lakukan onsite untuk pembinaan langsung di lokasi. Jadi kira-kira gini Pak, kalau enggak memang UMKM kita akan ketinggalan terus. Betul, Pak. Nah, kira-kira gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Lawrence. Nah, sekarang ini kan
kita sudah masuk era digital, Pak ya. Oke. Nah, menurut pengamatan dan pengalaman Bapak nih, seberapa jauh sih UMKM kita sudah menggunakan teknologi ini dan apa sih kendalanya ya, Pak? Menggunakan teknologi digital ini kan sekarang, apalagi sejak COVID kan online, Pak ya. Ya, Apa sih kendalanya eh, menggunakan teknologi digital ini bagi para UMKM ini, Pak? ya. Menurut data dari Kementerian Koperasi kan sudah katanya sudah ada 20 juta yang masuk kepada platform digitalisasi ini, Pak ya. Artinya menggunakan digitalisasi. Ada 40 juta sekian yang belum, artikan masih lebih banyak. Oleh Pak Jokowi di tahun 2024 kali didorong sampai 30 sampai 40 juta masuk ini. Tapi kalau kita lihat Pak, ini juga yang saya katakan, itu juga terkait dengan perizinan. Saya sudah sampaikan ini dengan di Kementerian Investasi PKP. Pertama saya katakan, untuk bisa masuk pasar digital atau masuk kepada OSS, di seorang UMKM kan harus mempunyai fasilitas atau peralatan. Kalau nggak laptop, kayak gadget smartphone gitu ya. Nah, smartphone itu untuk mikro ini tidak mudah mereka dapatkan. Walaupun sekarang ini kalau kita lihat anak kecil punya smartphone gitu ya. Yang kedua, kalau dia mereka punya ini smartphone, kan perlu pulsa kan gitu ya. Yang udah punya pulsa. Dua persyaratan mereka punya, ada smartphone, ada pulsa. Yang ketiga, fasilitas jaringan ada kan di lokasi itu. Ya, yang saya katakan tadi, Pak, jangan berpikir UMKM itu ada seperti di daerah kita di kota. Coba kalau di pedesaan, ya boro-boro ada, Pak. Makanya sebenarnya ya fasilitas jaringan. Yang selanjutnya, Pak, udah mereka miliki ini memang, mereka miliki ada jaringan, ada ini. Kemampuan mereka untuk mengadaptasi teknologi digital ini kan nggak mudah. Pengertian mereka terhadap digitalisasi nggak mudah. Saya jujur, Pak, saya punya juga perusahaan yang bergerak di UMKM. Satu di apotek dan klinik, satu di kuliner, Pak. Bisa bisa bayangkan, Pak, bagaimana kita masuk ke jaringan digital ini, ke medsos, kita harus menyiapkan bagaimana melakukan konten, bagaimana membuat foto-foto, bagaimana juga melakukan penetrasi masuk ke apa platform-platform. Udah di platform itu sendiri mereka tidak mudah. Katakanlah mereka ke Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Nggak mudah juga Pak itu sebenarnya. Atau kalau mereka bikin sendiri ya perlu mereka satu yang kita sebut sekarang itu digital marketing expert gitu ya. Jadi memang banyak kendala yang saya lihat di khususnya kita bicara mikro dulu Pak ya. Kalau tadi kalau kecil menengah umumnya apalagi menengah sudah lolos lah itu. Yang mikro tadi 63 juta ini ya kendalanya di situ. Jadi mereka dari sisi fasilitas, kemampuan literasi digitalnya juga masih kurang dan ini yang membuat sebenarnya mereka juga sulit masuk kepada pasar digital yang sebenarnya mau tidak mau harus masuk sekarang. Karena dengan new normal sekarang, terutama milenial itu kan selalu mereka lihat ininya, mana reviewnya produk ini, di mana ininya, bagaimana hasilnya, bagaimana produknya dilihat kan. Saya kira demikian Pak Budi. Iya Pak, saya terima kasih Pak penjelasannya. Memang saya setuju juga Pak ya di zaman yang era digital sekarang ini memang mau tidak mau memang harus Ya, masuk ke sana Pak untuk mendapatkan eh, akses ya Pak ya. Sehingga customer pun bisa bertemu lewat digital ini. ya, Kalau kita bicara Pak tantangan berikutnya ini saya tertarik dengan akses pasar Pak. Ini oke. melanjutkan pertanyaan ini. Menurut Bapak ini apa yang membuat mereka menjadi sangat apa namanya tidak mendapatkan akses pasar atau mereka sendiri kurang pengetahuannya untuk memperoleh akses pasar itu atau bagaimana, Pak? Ya, khusus mikro Pak. Ini yang saya lebih sedang bicara dulu mengenai UMKM karena kita tadi kan mikronya hampir 63 juta. Kan kita mulai siapa UMKM kita ini, Ya, dari mana asalnya, bagaimana dia berproses. Kalau yang by design Pak, yang by design mereka udah mempersiapkan diri, apalagi udah dibina dengan inkubator yang baik ya Pak ya. Sebenarnya yang ini sebenarnya nggak ada kesulitan. Terus hmm. kedua, banyak UMKM juga ikut-ikutan. Saya contoh Pak, saya melantik DPC di Kabupaten Lebak, nggak jauh dari Jakarta ini. Di sana itu banyak produk-produk yang bagus. Ada keripik, keripik pisang, keripik buah-buahan yang lain Pak dibuat. Tapi apa yang terjadi?
itu karena networkingnya jaringannya hanya rantai pasoknya hanya di sekitar situ, ya ya di seputaran itu aja Pak, itunya. Jadi Hmm. mereka belum bisa masuk ke pasar yang lebih jauh daripada lokasi mereka. Jadi masih pemain lokal. Jadi kami memang dari Amikindo mencoba membuat satu platform yang kita sebut Amikindo Super Apps, Pak. Amikindo Super Apps ini kalau mereka sudah mendaftar nanti di dalam platform ini sehingga semua nanti para anggota itu mempunyai jaringan yang lebih luas kepada sesama mereka anggota di seluruh Indonesia dan juga mereka bisa saling berkomunikasi. Dan yang kedua Pak, konsep dia Amikindo Super Apps ini bukan seperti Tokopedia maupun Lazada. Kami adalah dari produsen kepada apa namanya reseller. Jadi Hmm. bukan kepada langsung. Jadi diharapkan kami dari Amikindo bisa menjadikan seperti apa namanya untuk penampung atau uh, menjadikan mereka menjadi satu tempat kita untuk ininya Pak untuk menjadi pemasaran. Makanya Amikindo juga melakukan membentuk Koperasi Nasional Amikindo Bersatu Pak. Dalam Hmm. rangka nanti seluruh produk-produk itu bisa kita identifikasi, bisa kita jadikan menjadi satu apa namanya satu usaha yang besar gitu ya. Jadi akses pasar terutama internasional Pak. Ini menarik ini Pak Budi sama Pak Roy. Waktu saya ketemu duta besar kita di Singapura, coba saya kan keliling di pasar-pasar UMKM atau tradisional di Singapura. Saya lihat sayurnya, buah-buahannya. Bapak tahu Pak, tak satu pun itu datang dari Indonesia. Hmm. Tak satu pun saya jamin. Hmm. Waktu saya dengan Pak Tommy, duta besar kita di Singapura, saya diskusi, kok bisa begitu dekatnya Singapura itu dengan Batam, begitu dekatnya Singapura itu dengan Bintan, begitu dekatnya Singapura itu dengan Sumatera dengan produk sayur mayur, buah-buahan yang lebih luas. Kok bisa barang itu datang dari Malaysia, Batam itu datang dari daerah-daerah Bangladesh dan sekitar Thailand. Kenapa ini Pak? Kami diskusi pada saat itu. Ada sebenarnya permasalahan yang besar katanya. Sebenarnya pasar di Singapura itu terbuka karena memang hanya 4 produk yang kalau salah yang diprotek oleh Singapura masuk dengan ketentuan pajak dan bea yang agak lebih tinggi. Yang lain bebas Pak masuk. Sehingga Singapura itu dengan mudah mendapatkan produk-produk untuk seperti sayur mayur dan pisang buah-buahan itu. Bahkan mungkin kalau kita lihat Pak, harga pisang di Singapura dan harga pisang di Jakarta bisa harganya tidak jauh berbeda, Pak Roy. Hmm. Terus dia apa ini? Kenapa nggak ada datang dari Bintan, dari Batam, termasuk ikan gitu ya? Dia bilang gini, salah satu memang kendala di ini, pertama UMKM kita kurang comply terhadap ketentuan. Misalnya untuk sayur-sayuran tidak boleh pakai pupuk non organik, nggak boleh pestisida segala macam. Karena di sana memang betul-betul mereka protek. Kedua, beliau mengatakan begini, komitmen keterlanjutan daripada kontrak kurang disepakati. Kadang kalau udah jadi satu kontrak, sedangkan kontrak setahun, baru delivery satu satu bulan atau 2 bulan, begitu dilihat peluangnya, ini para UMKM kita ini kurang gitu mau comply gitu ya. Yang Hmm. ketiga dikatakan, memang Singapura itu ya nggak mau repot. Karena kalau mereka melihat peluang dari negara lain yang lebih bagus, kenapa tidak? Jadi memang persaingan UMKM itu sendiri. Nah, ini yang saya katakan berkali-kali, bukanlah UMKM bersaing antara UMKM di Indonesia, dan dia juga bersaing dengan UMKM di regional maupun dari luar. Saya kira gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Lawrence. Ini menarik juga ya, bahwa mereka sebetulnya sudah punya orientasi ke pasar, ya Pak ya, Ya, ingin memasarkan, tetapi kenyataannya beberapa hal tidak mereka penuhi, seperti penggunaan pestisida tadi ya, ya, kemudian apa nih aturan-aturan lain ya, yang terkait itu eh, komitmen ya, pengiriman dan ya. seterusnya. Nah, kalau menurut Bapak nih, apakah ini terkait dengan kurangnya jiwa entrepreneurship, Kak? Jiwa kewirausahaan mereka gitu untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri, Pak. Jadi kembali pada kata-kata kepada khususnya mikro ini memang ya karena banyak mereka bukan karena by design yang saya katakan by accident ya memang jiwa entrepreneurnya itu memang ada yang kurang. Tapi kalau dia udah
masuk di kecil memang udah terbentuk dia Pak, udah jiwa kewirausahaannya udah ini. Makanya saya katakan berkali-kali, mungkin ini saya nggak tahu Pak Roy atau Pak Budi tahu nggak Pak? Ada 20 kementerian dan lembaga mengurusi UMKM di Indonesia. Ada 20. Waktu saya diskusi dengan ini nggak apa-apa ini kita buka dengan Bapenas, kok bisa? Bapenas sebenarnya pengen dua aja, Pak. Dua kementerian. Eselon satu di kementerian tadi itu Pak kirim surat ke Presiden berkali-kali bagaimana supaya apa namanya supaya mereka diberikan memang apa namanya tetap untuk membina UMKM. Coba Bapak, sektor pertanian 54% pertanian, peternakan, perikanan adalah tadi UMKM kita jelaskan. Begitu besar itu Pak dari di Kementerian Pertanian itu dari mulai pengadaan pupuk, kemudian bibit, terus pembinaan, mekanisasi. Terus kedua, kita lihat lagi di kementerian-kementerian yang lain, perindustrian. Sebenarnya program UMKM itu banyak sekali, tapi ya mohon maaf, apakah itu sudah tersentuh langsung kepada para UMKM ini? Nah, makanya sebenarnya ada nanti Pak di ini juga di Kementerian Koperasi namanya PLUT, apa namanya program layanan usaha terpadu di UMKM. Tapi saya kayak ini Pak Sukabumi, ada PLUT yang udah dibangun, tapi kosong malah jadi apa namanya tempat apa namanya tidak ada kegiatan. Tahu di situ ada tempat pemasaran, tempat itu ini. Loh, programnya ada, tetapi bagaimana ini? Bagaimana implementasi? Mungkin kita juga resi gudang Pak. Di resi gudang itu banyak di berbagai daerah. Sebenarnya kalau resi gudang itu bisa dioptimalkan, kan jauh lebih bagus ya, sehingga UMKM bisa mendapatkan pendanaan melalui produknya. Kemudian ini juga yang kita perlu sebanyak cold storage untuk produk-produk perikanan dan pertanian. Di mana ada itu Pak? Nah, kita sebenarnya Kementerian Perikanan dan Kelautan seharusnya bisa menyiapkan itu. Karena nelayan datang dari apa dari laut kan harus apa hasil tangkapannya itu kan harus masuk cold storage biar bisa nanti bisa diekspor lebih jauh kan. Jadi memang banyak kendala di lapangan yang saya lihat, terutama ya ini mohon maaf, saya sering bercanda apakah pemerintah sudah serius atau retorik adalah rangka meningkatkan citra pembinaan UMKM kira-kira begitu loh. Model BRI, model BUMN dulu ada di berbagai kementerian lembaga menjadi dipusatkan. Nah ini mungkin ada perlu kajian khusus. Ya, saya setuju Pak kalau 20 kementerian itu terlalu banyak Pak. Terlalu banyak kepala, terlalu banyak diurus, malah jadi kusut ya Pak ya. Jadi mungkin cuman perlu satu kementerian tapi khusus ngurusin UMKM. Ya.